Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Nah, pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang genetika dan struktur genetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Nah, pada kesempatan ini, pernah nggak kalian memperhatikan kenapa ikan nila bisa tumbuh lebih cepat? Ikan patin mampu hidup pada salinitas yang berbeda, atau ikan Nemo memiliki warna yang begitu indah dan khas. Semua perbedaan itu ternyata bukan suatu kebetulan, melainkan diatur oleh kode kehidupan yang disebut genetika. Yuk, mari kita mulai perjalanan ini dengan mengenal lebih jauh apa itu genetika. Nah, genetika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana sifat diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya atau dari suatu induk ke anakannya. Nah, semua informasi genetik ini tersimpan di dalam inti sel maupun organel seperti mitokondria dan kloroplas khusus untuk di sel tumbuhan. Manusia memiliki 46 kromosom dalam keadaan haploid atau 23 pasang dalam keadaan diploid. Nah, dari jumlah ini 22 pasang disebut autosom dan satu pasang adalah kromosom kelamin. Kromosom inilah yang membawa DNA, molekul pembawa informasi genetik. Nah, kita mengenal istilah haploid dan diploid. Apa sih itu? Nah, haploid berarti hanya memiliki satu set kromosom. Biasanya ditemukan pada sel kelamin atau gamet. Sedangkan diploid berarti memiliki dua set kromosom yang terdapat pada sel tubuh atau sel somatik. Kromosom dapat diwariskan melalui proses pembelahan sel. Nah, kita ketahui pembelahan sel itu ada dua macam. Yang pertama ada mitosis dan ada meiosis. Nah, mitosis ini menghasilkan sel tubuh baru yang identik. Sementara meiosis menghasilkan sel kelamin dengan setengah jumlah kromosom, sehingga memungkinkan terjadinya variasi genetik. DNA merupakan heliks yang saling berikatan. Nah, heliks ini tersusun dari gula, fosfat, dan basa nitrogen. Nah, gula di heliks disebut juga dengan deoksiribosa. Heliks sendiri terdiri dari banyak nukleotida. Antara heliks satu dengan heliks yang lain akan berikatan satu sama lain yang disebut juga dengan ikatan fosfodiester. DNA terdiri atas 4 basa nitrogen, yaitu adenin, timin, guanin, dan sitosin. Adenin ini akan selalu berpasangan dengan timin, sedangkan guanin akan selalu berpasangan dengan sitosin. Nah, pasangan basa inilah yang akan membentuk kode genetik di tubuh kita. DNA terdiri pasangan basa ini dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Sedangkan setiap nukleotida terhubung dengan ikatan fosfodiester pada tulang punggung DNA. Ikatan-ikatan ini menjaga struktur DNA tetap stabil, namun tetap bisa dibuka untuk proses replikasi dan sintesis protein. 3 basa nitrogen membentuk satu kodon. Setiap kodon mengubah informasi asam menjadi amino. Nah, rangkaian asam amino inilah yang akan menyusun protein.
Protein bisa bersifat struktural seperti pada otot dan tulang, dan bisa juga bersifat fungsional seperti enzim dan hormon. Nah, dari pembahasan kita pada video kali ini, kita sudah memahami bahwa genetika adalah ilmu yang menjelaskan bagaimana sifat-sifat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. DNA yang tersusun dalam kromosom menyimpan kode kehidupan yang pada akhirnya membentuk protein untuk menentukan sifat dan fungsi setiap makhluk hidup. Pada ikan, genetika menjelaskan mengapa ikan nila bisa tumbuh lebih cepat, patin mampu hidup di salinitas berbeda, dan ikan Nemo memiliki warna yang begitu indah. Semua keunikan ini adalah hasil kerja dari gen yang ada di dalam sel. Genetika bukan hanya memberi kita pengetahuan, tetapi juga mengajarkan betapa kompleks sekaligus indahnya kehidupan. Semoga dengan mempelajari genetika, kita bisa lebih bijak dalam mengelola, menjaga, dan menghargai keanekaragaman makhluk hidup, khususnya di perairan. Terima kasih sudah menyimak video saya sampai di penghujung. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.